hasil reading saya akan share tentang paper yang bernama Make It Count. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke. Ini kayaknya kameranya kelihatan juga nggak di share screen ya? Kelihatan. Kelihatan. Oh, tak. Di share Ganti. screen-nya enggak, di share screen-nya enggak. Ini lagi berhenti di gua. Share Oh, screen-nya. oke. Coba yang ini. How about now? Di gua masih berhenti. Ini lagi, oh, ada lagi di research question. Oh, lagi mundur. Oke, udah cukup. Oke, Udah di sudah stop. ya. Hmm. Ya, jadi pada malam ini saya akan membawakan paper yang berjudul Make It Count ya. Jadi ini tentang text to image generation, tapi with an objective of creating accurate number of objects ya. Nah, jadi kenapa saya membawakan paper ini? Tentu saja, ya sebelum-sebelumnya saya fokusnya lebih ke vision language model, tapi kali ini saya ingin bawa yang sesuatu yang lebih mainstream ya, yaitu image generation. Dan menurut saya paper ini cukup insightful karena mainnya agak ke feature level dan feature engineering juga seperti itu ya. Jadi kita mulai saja. Nah, untuk text to image generation, pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan yang namanya diffusion apa uh, diffusion probabilistic model ya. Jadi teman-teman pasti pernah dengar namanya stable diffusion. Ada juga SDXL ya, model stable diffusion yang terbaru. Nah, tentunya di sini stable diffusion akan generate image with a given conditioning ya, yang pada umumnya memakai conditioning text, makanya dibilang text to images ya. Kita memberikan prompt, maka nanti dari model prompt itu akan dilakukan cross attention uh, dengan kayak latent space-nya, dan nanti lewat proses denoising beberapa iterasi akan menjadi image yang sudah di-generate. Nah, tetapi di dalam text to image generation dengan menggunakan diffusion model, ada satu hal yang challenging, yaitu accurate number of object ya dalam saat generation. Jadi yang sekarang kita sering jumpai, kalau ketika kita memberikan prompt yang uh, specifically bilang jumlah, misalnya di foto di bawah ini kita ada mau generate a photo of six kittens sitting on a branch. Di sini yang di generate cuma 4 ya, dan kasus lainnya juga begitu. Jadi ini adalah sebuah problem ya, sebuah challenge di mana model diffusion models untuk generate objek yang dari teks itu sepertinya cukup sulit. Kenapa? Nah, di sini kita masih belum tahu bagaimana sih caranya model tuh keep track with the number of objects yang dia generate. Nah, selain itu, kalau misalnya di kasus-kasus di bawah ini, kan itu dari objek yang identical ya. Jadi di sini eggs, cats, bears, turtles, gnomes, kan itu uh, the same objects yang yang diulang. Nah, tentunya kan antara X kan cukup mirip-mirip ya. Jadi gimana model diffusion itu bisa identify gitu, identical and apalagi overlapping objects ya. Nah, dari sini juga uh, modelnya itu untuk mengerti ini pasti somehow perlu ada global understanding juga dari dalam modelnya. Tapi tentunya sampai saat ini kita hanya asumsi itu secara implisit ya, karena belum tahu nih representation di dalam diffusion model itu gimana. Nah, jadi uh, kalau di-define lagi, apa sih challenge-nya diffusion models nih untuk menghitung objek yang di-generate? Pertama, dari problem-problem sebelumnya, dari image understanding ya seperti object detection atau instance segmentation, menghitung objek itu butuh mengetahui model itu perlu mengetahui sesuatu yang namanya objectness. Jadi objectness ini adalah high level representation di mana suatu objek itu adalah objek unik dibanding objek lainnya gitu. Walaupun dia dikelilingi oleh objek yang
sama persis atau mirip-mirip gitu. Nah, ini itu sendiri hal ini itu sendiri juga masih cukup challenging ya di ranah object detection atau di image understanding lainnya, karena masih banyak object detection yang missing out kalau ada car yang warnanya sama berdekatan gitu. Nah, jadi ini adalah hal yang perlu dicari tahu nih, gimana sih cara diffusion models itu represent objectness dari suatu object entity itu. Nah, kemudian text to image diffusion models ini juga ada uh, yang history kesusahan untuk mengikuti layout yang kita kasih di promptnya gitu. Jadi kalau kita disuruh di promptnya ada cats di sebelah kiri gitu, atau ya uh, three cats stack on top of each other. Nah, layout seperti itu juga challenging bagi diffusion model untuk di-infer dari teks saja gitu. Nah, tentunya ini perlu ada global understanding juga, high level understanding juga dari diffusion modelnya, which yang sampai saat ini masih misteri ya. Nah, jadi untuk approach-approach sebelumnya, untuk solve masalah layouting dan object count ini, yaitu di sini ada yang pertama itu metode disingkatnya be yourself ya. Di sini mereka tuh naif aja. Jadi untuk layoutnya mereka input manual gitu. Jadi kita provide bounding box, di dalam bounding box itu kita juga specify kelasnya apa. Jadi di sini contohnya kita netapi literally bounding boxnya di set objeknya. Nah, nanti uh, bounding box inputsnya ini akan dipakai untuk uh, dipakai jadi attention ya, dipakai untuk attention mask di dalam uh, unitnya, dan itu akan menjadi guide untuk diffusion modelnya untuk generate gambar yang sesuai dengan layout yang kita kasih. Tapi tentunya ini manual ya, jadi untuk generate inputnya ini perlu ada human intervention. Nah, approach yang berikutnya di sini ada dua yang serupa ya. Jadi ada layout GPT yang sebelah kiri sama ada reason out your layout di sebelah kanan. Nah, di sini prinsipnya mirip sih. Mereka berdua memakai LLM atau VLM ya, Vision Language Model, untuk generate layoutingnya. Nah, di sini kita kasih prompt, kita nggak usah kasih layout, nanti LLM-nya atau VLM-nya itu yang akan desain layoutnya seperti apa gitu. Contohnya kalau di sini dari instruction yang diberikan ke LLM, dia bakal buat sebuah bounding box gini. Bounding box-nya ini bakal di-encode uh, uh, lewat kode jadi bounding box. Nah, itu nanti akan dipakai uh, untuk attention pada saat image generation. Begitu juga yang recent out your layout ya. Mirip-mirip juga sih, dan ya mirip sekali sih keduanya gitu. Nah, kemudian ada approach yang lain ya. Kalau di sini pakai classifier guidance ya. Jadi kalau di sini anggapannya eh, setiap diffusion stepnya itu, setiap denoising proses stepnya itu ada model yang bakal ngecek jumlah objeknya sudah benar belum. Nah, kalau di sini kita lihat sekedar ini yang epsilon ini kan dia denoising networknya. Setelah denoising network, dia nanti akan di-feed ke dalam decoder. Nah, di sini decoder ini dia itu berupa unit juga. Nah, di sini dia akan dimasukkan ke dalam counting network. Nah, counting network ini yang akan nge-guide uh, objek agar sesuai sama layout uh, atau number of objeknya sampai sesuai. Tapi tentunya ini computationally expensive ya, karena it requires additional unit. Habis itu in every denoising steps lagi. Jadi denoising stepsnya aja udah banyak. Habis itu lagi kita jalanin model terpisah di setiap step. Jadi ya itu cukup berat. Nah, jadi di sini author dari paper ini uh, menanyakan beberapa research questions ya. Jadi pertama sebenarnya apakah di TPM seperti eh, SDXL tuh sebenarnya apakah punya features nggak di dalam, punya representation kah yang represent objectness-nya itu, atau yang bisa nge-encoding
each instance identity itu. Nah, untuk mengetahui itu sebenarnya bagaimana caranya, apa yang harus dicari gitu. Nah, kemudian kalau udah dapat, gimana caranya modifikasi fitur-fitur tersebut biar generation step-nya itu bisa menghasilkan uh, uh, gambar yang tentunya jumlah objeknya sesuai dengan prompt di awal ya. Nah, kita enter make it count ya, atau autornya bilang nama metode ini countGen. Nah, di sini di content approach dari author bilang dua proses ya, tapi kalau saya sih lebih suka di decompose jadi three step proses ya. Yang pertama itu prosesnya adalah untuk mendapat tentunya dari search question tadi untuk mendapatkan feature yang mengencode original layout of objects ya. Jadi sebelum dimodifikasi kita cari tahu dulu apa sih feature dalam diffusion model. Specifically kalau di sini SDXL ya, apa sih feature di mana sih yang bisa nge-encode yang berisi informasi tata letak masing-masing objek instances gitu. Nah, kedua setelah dapat itu kita harus modifikasikan kalau misalnya objeknya cuma ada 4 dari feature-nya itu sedangkan kita prompt-nya 5, gimana cara kita modify biar feature-nya itu bisa encode 5 objek jadinya gitu. Dan gimana penempatannya tentunya. Nah, setelah kita punya feature yang sudah kita modifikasi, step yang terakhir adalah untuk buat eh, untuk pakai layout yang sudah modifikasi itu jadi blueprint ya untuk generate final image. Nah, kita langsung masuk aja detailnya. Nah, untuk yang step pertama, bagaimana sih cara mencari representation-nya? Nah, kalau di sini dari autornya sih eh, simple, tapi mungkin ini agak agak nguli ya. Jadi di sini author-nya itu dia melakukan analisa dari macam-macam layer pada eh, ya beberapa time step gitu dalam beberapa interval time step. Nah, kalau di sini teman-teman lihat gambarnya, di sini ada visualisasi dari PC analisis pada layer tertentu ya pada masing mm, pa- pada time step 900 sampai 100 gitu. Nah, eh, dari analisa ini kalau kita bisa lihat kalau di time step 500 ini kelihatannya sudah berbentuk ya masing-masing objek di sini yang dibedakan instansinya dari warna. Nah, eh maaf. Nah, nah, kalau kita lihat dari time step sebelumnya sebenarnya sudah terbentuk semua. Tapi mungkin yang paling unik, yang paling nge-encode unique information for each object instance itu adalah mulai dari step 500 ya. Di sini kita lihat ada warnanya sudah beda-beda ya. Artinya dalam visualisasi ya, dalam feature sudah cukup berbeda-beda antara object instances. Begitu juga yang telur. Nah, jadi author anggap ini untuk time step 500 ini sudah cukup bagus untuk encode uh, individual object instances. Nah, kemudian dari time step itu layer apa sih yang paling bagus untuk nge-encode instance level uh, object information-nya? Nah, di sini lakukan lagi PCA visualization. Nah, dari sini autornya menemukan pada time step 500 bahwa layer 52 upscale uh, itu adalah layer yang paling diskriminatif untuk feature antara objek instances-nya. Jadi, author memilih untuk memakai layer ini sebagai uh, feature dari layer ini sebagai feature yang bisa represent object instances. Nah, kemudian feature yang dipilih ini uh, kita sudah punya yang kira-kira bisa. Nah, tapi sekarang bagaimana caranya kita nge-isolate feature-feature-nya ini? Nah, di sini pertama kita bisa uh, dari ada sebuah teori di mana cross attention map-nya di sini kan uh, antara prompt dan uh, intermediate features-nya ya. Nah, di sini cross attention map itu bisa pinpoint kira-kira posisi objek di dalam suatu gambar tuh di mana gitu. Nah, dari cross attention ini kita bisa lakukan tentunya kita bisa aggregate ya cross attention maps yang berkaitan dengan tokennya misalnya for cats gitu. Jadi kita lihat attention map
cross attention map yang berkaitan dengan forecast. Nah, itu kita bisa aggregate. Nah, habis itu kita bisa lakukan thresholding. Nah, kalau di sini otonya dia pakai Otsu thresholding ya untuk thresholding antara background dan foreground mask. Jadinya kita dapat yang seperti ini. Nah, kemudian cross attention mask ini kita fungsinya apa? Foreground mask ini tentunya untuk kita untuk isolate foreground objeknya, which is objek yang kita kasih di promnya. Nah, di sini kita bisa kalikan dengan self attention feature yang tadi yang kita sudah temukan di layer 52 itu. Nah, kita masking itu, kita isolate feature-nya ini, kemudian dari feature-nya ini kita bisa melakukan clustering. Nah, di sini Outlook itu menggunakan DB-scan. Nah, setelah clustering jadi menggunakan DB-scan, uh, bisalah kita membuat mask individual untuk masing-masing objek instances yang divisualisasikan di sebelah sini. Nah, gitu. Jadi di sini ada 4 kucing dan feature-nya sudah roughly represents lokasi dari masing-masing kucing ya. Jadi masing-masing kucing ada unique features-nya. Nah, kemudian setelah kita punya features-nya itu, nah kita mau korek jumlah objeknya. Nah, tadi kan untuk promnya kan di sini saya masih preserve kan promnya 6 kittens ya, sedangkan ini ada 4 kittens. Nah, gimana cara kita buat feature-nya ini biar represent 6 kittens? Nah, di sini uh, Auto menggunakan metode yang mereka sebut relay out. Jadi, gimana caranya nambahin correcting number of objects, tapi preserve scene-nya gitu. Jadi scene-nya nggak berubah. Jadi kalau kita punya foto kucing berjejer horizontal gitu, kita nggak mau dong kucingnya berjejer jadi vertikal tiba-tiba gitu. Nah, jadi harus di-preserve juga. Nah, tentunya dengan menggunakan relay out. Nah, jadinya relay out-nya ada 2 action ya, tergantung dari keadaan. Kalau misalnya objeknya lebih banyak daripada yang ada di prom, itu gampang aja. Jadi tinggal cari cluster mana yang paling kecil, habis itu di remove, selesai. Itu itu over generation dan itu paling simple, nggak pakai apa-apa, cuman secara heuristik aja cari gitu. Nah, tapi kalau under generation, nah itu yang cukup kompleks ya karena kita mau nambahin objek lagi, sedangkan dari sini aja teman-teman lihat mau ditambahin di mana, di pinggir udah mepet banget sama ujung image. Nah, di sini kita perlu pakai solusi yang eh, lebih pintar ya, yaitu dengan menggunakan model. Nah, nah di sini autornya menggunakan UNet untuk ngepredik eh, new layout yang incorporate missing objects-nya itu. Jadi di sini inputnya unit itu adalah original layout-nya, original maps yang kita sudah generate sebelumnya. Nah, ketika dimasukkan ke unit, harapannya adalah outputnya itu mm, layout yang baru yang incorporate objek yang baru ya. Jadi di sini awalnya ada 4 instances of cats, jadinya ada 5 instances of cat. Nah, ini pun uh, setiap pas pakai unit ini hanya menambahkan 1 objek. Jadi kalau misalnya 6 cats tapi hanya di generate 4, jadi dia harus jalanin di pas 2 kali gitu. Setiap pas nambahin 1, habis itu pas kemudian nambahin 1 lagi jadi 6. Nah, kalau sudah sesuai baru lanjut ke task berikutnya. Nah, untuk unitnya ini sebenarnya mereka cukup simpel aja ya trainingnya. Jadi untuk training unitnya ini mereka pakai dataset yang mereka buat sendiri. Nah, untuk datasetnya ini mereka coba buat dari generate dari STXL sih. Jadi mereka coba generate gambar yang misalnya mereka di datasetnya ada uh, a photo of 4 cats sama a photo of 5 cats. Nah, itu mereka generate, habis itu menggunakan metode yang tadi. Nah, kan bisa di automate countingnya gitu. Jadi bisa dipakai bisa generate automatic. Nah, habis itu kalau countingnya udah benar dengan menggunakan metode yang sebelumnya, maka datanya itu disimpan gitu. Jadi kita punya pair image yang ada k objects and k plus one object. Nah, dari sana yang K plus one objeknya itu jadi targetnya, sedangkan dari K-nya itu
inputnya gitu. Nah, itu dipakai untuk melatih unitnya. Nah, tentunya setiap objek itu kan harus ada correspondence-nya ya. Kita nggak mau objek yang di sini tuh correlates to objek yang di sini posisinya. Yang kalau cats yang paling kiri, ya harusnya correlate to cat yang paling kiri juga gitu. Nah, di sini mereka menggunakan Hungarian algorithm ya untuk establish object correspondence-nya. Nah, kemudian untuk ngetrain unitnya sendiri, arsitektur unitnya itu sendiri dimodifikasi untuk handle 9 input channel. Nah, kenapa 9 input channel? Masing-masing channel itu represent mask untuk setiap object instance. Jadi, uh, kalau mereka handle 9 input channel, outputnya itu maksimal 10 channels ya, di mana setiap channel itu represent objeknya juga, tapi ada tambah satu karena adding additional objects gitu. Nah, jadi kalau auto set ini maksimum objek yang bisa di program itu adalah 10 ya. Jadi kalau lebih dari itu karena hanya di set segini nggak bisa. Tapi aku sih bisa ditambahin sih. Tapi auto-nya nggak study sampai sana gitu. Nah, untuk loss function itu pakai dice loss. Dice loss itu loss function yang sering dipakai di instance segmentation untuk membandingin uh, ya hasil segmentation. Nah, selain dice loss, mereka juga ada mass overlap loss. Nah, jadi essentially ini cuma satu minus dice loss, tapi instead of objek ini ke objek uh, apa dari image yang mass yang K plus satu, yang mass overlap loss ini antara instances dalam apa dalam satu map gitu. Jadi di sini otornya mau setiap objek itu kalau bisa jangan overlap gitu. Jadinya di minimize overlappingnya. Kalau teman-teman lihat di sini mungkin lebih terpisah dia. Jadi untuk menghindari resiko objeknya itu duplicate atau gabung gitu. Nah, nanti kita lihat sendiri ya apa efeknya. Nah, kemudian untuk pre-processing dilakukan juga. Nah, kenapa? Di sini pre-processingnya adalah menambah padding ya. Jadi seiring bertambahnya objek kan harus ada space juga ya. Ini kan ada 4 kucing. Kalau mau nambahin satu lagi perlu ada space lebih banyak. Jadi masnya ini ditambahin padding biar lebih luas backgroundnya. Habis itu nanti dari unitnya akan menambahkan objek di space yang baru itu gitu. Nah, untuk nambah objek ditambah padding juga. Jadi eh, kalau seiring nambah objeknya itu bakal zoom out dia gitu untuk akomodasi objek baru gitu. Nah, setelah kita punya layout yang baru ini, eh, sekarang kita baru bisa eh, guide stable diffusion-nya untuk generate image yang sesuai dengan map yang baru. Nah, tapi bagaimana caranya? Kalau di dalam metode ini, autornya menggunakan inference time optimization. Nah, inference time optimization itu ya essentially itu eh, eh, ngukur loss, habis itu nge-optimize, eh, ngubah latent space-nya, ngubah feature-nya in test time ya. Jadi seakan-akan training, tapi untuk objektif yang sesuai sama map yang kita sudah generate dari layout itu. Nah, di sini mereka approach-nya ada dua, ada object layout loss sama self attention masking. Nah, untuk self attention masking di sini autornya uh, mau ensure biar tidak ada additional object yang di-generate di backgroundnya gitu. Jadi kalau memang dari mapnya catsnya di sini, ya catsnya generate di sini aja. Jangan sampai ada cats yang nyasar generate di luar uh, apa di luar mask setiap object instances itu. Solosnya ini basically cuman weighted binary cross entropy loss saja, pixel wise. Jadi yang dibandingkan adalah cross attention score sama foreground mask-nya ya. Di sini C-nya ini adalah cross attention, M-nya itu foreground mask. Jadi di sini ya maunya cross attention score itu digedein kalau dia tuh berada di dalam foreground mask. Kalau kebalikannya dikecilin gitu. Jadi objek yang generate cuman ada yang cuman hanya akan ada di dalam foreground mask-nya. Kemudian ada self attention masking. Nah, ini sama juga sih gunanya untuk form
untuk mencegah objeknya biar nggak generate di background gitu. Kalau di sini uh, self attention mask-nya sederhana aja. Kalau dia pixelnya itu lies in background area, itu mask-nya di set 0. Sedangkan kalau uh, pixelnya ada di foreground area, itu di set uh, nilai originalnya gitu. Maskingnya cuma begitu aja sih. Nah, jadi dengan uh, inference time optimization ini modelnya itu di-guide untuk menghasilkan objek pada posisi yang tepat dan pada jumlah yang dan jumlah yang benar juga gitu. Nah, untuk results-nya kita bisa lihat secara kuantitatif terlebih dahulu. Ada dua dataset yang dipakai, ada benchmark text to image yang specifically didesain untuk ngitung objeknya. Nah, habis itu ada dataset yang dibuat oleh Autogen itu sendiri, namanya Coco Count. Itu pakai datasetnya Coco untuk object detection, dan karena objeknya itu lebih define di sana gitu, jadi di sini Autogen Argus itu lebih ya lebih likely, lebih lebih mudah untuk dievaluasi gitu. Nah, di sini untuk evaluasinya menggunakan dua cara. Yang pertama pakai object detection, state of the art yang pakai YOLO V9 yang autornya klaim state of the art sekarang, dan ada human pakai Amazon Mechanical Turk. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat metode Countgen ini eh, jauh melampaui metode-metode sebelumnya ya. Metode sebelumnya yang paling state of the art palingan DALL-E 3 punyanya OpenAI. Nah, itu pun jauh disumpas oleh Countgen ya, which is 54 dibanding 38 di sini gitu. Yang di text to image convention juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat akurasi as a function of generated objects, kita bisa dilihat di sini makin banyak objek yang di-generate, akurasinya makin ngawung juga ya. Nah, tentunya, tapi kalau kita lihat di sini grafnya, eh, secara area under curve sih CountGen itu yang paling bagus ya dibandingkan model-model sebelumnya. Tapi dalam eh, low number of objects seperti dua atau tiga sih, kalau di Kok- kalau di di dataset yang ini yang ya ini kayak cherry pick aja sih sebenarnya, tapi 200 evaluation image di awal-awal mungkin cukup saingan sama model i3, tapi overall Congen lebih bagus gitu. Yang di sini Congen dominate sih dibandingkan metode lainnya. Nah, secara kualitatif kita bisa lihat di sini ya. Di sini konjennya five balls ada five, sedangkan kalau DALL-E ya ada lebih satu yang metode reason out your layout ini uh, berapa udah lebih dari lima, begitu juga yang lain gitu. Nah, di sini konjen cukup bagus, tapi tentunya nanti ada limitation juga ya. Nah, untuk ablationnya di sini autornya coba ablationnya untuk di step 3 saja, which is yang inference time optimization. Nah, di sini autornya coba hilangkan yang loss-nya, yang loss object layout loss-nya ini ya. Jadi binary cross entropy-nya dihilangin. Nah, kalau eh, objek loss itu dihilangin, maka jadinya dia tidak ngikutin jumlah objek yang ada di layout yang sudah diperbaiki ya. Jadi di sini harusnya ada 5 mangkok, jadi ngawur jumlah mangkoknya. Layoutnya diikutin, tapi jumlahnya ngawur deh gitu. Nah, kalau tanpa masking, eh, hal yang sama juga bisa terjadi ya. Di sini jumlah telurnya melebihi 7, di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, untuk mangkoknya juga lebih dan HP seperti itu. Memang paling optimal pakai eh, kedua caranya untuk inference time optimization ya. Nah, kemudian untuk limitations, nah kadang-kadang Congen ini kalau layoutnya cukup mepet ya, kalau teman-teman lihat di sini yang warna biru gelap sama kuning ini kan seakan-akan kayak satu cat itu yang terlalu mepet, dan ini aja ya kecil. Jadinya dia digabung jadi satu cat aja gitu. Jadi countnya nggak sesuai jadi four cats. Nah, kalau di sini eh, ini malah kelebihan backpacknya gitu. Jadi di layoutnya ada 5 backpack, tapi jadinya 6 backpack gitu. Karena ada eh, satu yang dianggap janganlah jadi dua gitu.
Nah, habis itu limitation yang glaring juga dari Congen-nya adalah background itu cenderung polos banget gitu dibandingkan dengan SDXL. Kalau teman-teman lihat di sini, Apple di belakangnya itu background-nya ya lumayan rich ya, sedangkan kalau di Congen tuh biasanya plain banget gitu. Nah, kemudian limitation yang lain, kadang-kadang untuk satu objek bisa generate multiple instances of object. Jadi kita maunya satu objek di generate malah jadi dua gitu. Nah, plain background sudah tadi. Nah, untuk instances-nya tadi karena autornya set output layernya cuman maksimal 10, berarti 10 object instance max, berarti maksimal cuma ada 10 objek aja ya. Sebenarnya bisa dari implementation-nya saya lihat bisa lebih dari itu sih, cuman belum tested dan dari kuantitatif analisisnya tadi juga lihat udah 10 tuh udah jelek banget juga akurasinya. Jadi kayak nggak worth it gitu lebih dari 10 instances. Nah, kemudian yang glaring issues lagi limitation-nya adalah significantly longer generation time ya. Kalau XDXL itu kan pas inference time cuman di noising aja, habis itu akhirnya jadi kan gambarnya. Sedangkan di Congen ini tadi kita lihat step ketiga itu ada inference time optimization ya. Jadi harus uh, uh, pas inference-nya harus ngitung gradient lagi untuk ngitung uh, untuk fit value ke optimizer-nya yang bisa dihitung biar bisa optimize latent space-nya. Nah, jadinya hal seperti itu buat dia itu berapa kali lipat lebih lambat daripada SDXL vanilla. Tapi dibandingkan dengan metode seperti bounded attention, nah ya itu lebih lama lagi ya. Jadi this is a step in the right direction, tapi masih far from competing with the original SDXL gitu. Nah, kemudian ini limitation terakhir yang saya point out sendiri, autornya di sini di paper ini sih autornya cukup fokus ke SDXL ya. Nah, kan tadi ada feature analysis gitu, tapi sebenarnya feature analisisnya pasti apakah dalam SDXL itu sendiri kalau kita training dengan seed yang berbeda, pasti feature atau time step yang di mana feature-nya itu cukup diskriminatif antara objek instances itu pasti beda lokasinya, beda layernya atau beda time step-nya gitu. Jadi tentunya transferability untuk model atau bahkan checkpoint yang lain itu masih questionable juga gitu. Nah, jadi sampai di sini aja teman-teman yang saya share dari paper ini. Ya jadi paper ini cukup menarik karena dia itu coba terjun ke analisa feature di dalam diffusion model, habis itu coba modifikasi feature-nya ya untuk bisa generate sesuai yang layout dan jumlah yang diinginkan. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa silahkan. Thank you Agi, buat presentasinya. Thank you, Gi. Sebentar, kamera aing rusak. Gi, mau nanya, sorry gak pakai kamera. Gi, ini trainingnya yang layout ini dia lu satu kali training dulu sama huge sama banyak data atau dia per image ya nanti dia belajar lagi relayoutnya di training lagi kan dia ada per optimizationnya tuh. Oke. Nah, untuk trainingnya sebenarnya yang perlu di train, kalau yang step one kan nggak perlu train, itu kan cuman feature ya feature engineering aja. Ah, Nah, yang relay out-nya ini unit yang untuk relay out ini perlu di training sendiri sih. Tapi trainingnya cukup simple. Dia itu cuman yang mass seperti ini di train biar dia bisa generate yang seperti jadi ditambahin satu objek gitu. Nah, oh oke. ya Ah, jadi ah. trainingnya cuma nambah satu objek sih. Jadi training nggak ada involve yang multiple step. Jadi literally kalau jadinya inference-nya kalau mau nambahin dua objek harus dipas dua kali gitu dia di unitnya. Oh Karena ini jadi simple. ibaratnya namanya per satu satu objek kan jadi Betul ya. satu satu lagi nah Heeh. ini trainingnya itu dia maksudnya lebih ke dia banyak dataset nih sekali training banyak dataset atau dia overfit ke satu image itu aja maksudnya let's say waktu inference kan lu input satu image nih yang kucing Mm-mm. set lu training lagi lu relayouting lagi ininya atau Mm. ini sebenarnya proses relayouting ini tuh di training sama satu kali training sendiri tapi sekali training bisa sampai miliaran data misalnya kayak gitu.
Ya, benar. Yang terakhir sih. Jadi re-layout ini di training sekali aja dengan menggunakan dataset yang seperti ini ya. Nah, jadi itu di training sekali aja. Trainingnya cuman ya train unitnya biar bisa nambahin satu objek instance lagi sih, gitu. Hmm, Jadi cukup sekali aja di train, habis itu unitnya bisa dipakai untuk macam-macam objek. oke. Terus Mm. yang kedua itu yang layout guided SDL ini itu Nah, yang di training heeh. per setiap gambar ya. Iya betul. Jadi ibaratnya setiap inference tuh dia tuh melakukan ya optimization kan kalau nama otongnya. Tapi ya itu essentially training sih. Jadi uh, ngitung loss function, habis itu loss functionnya dipakai untuk nge-optimize intermediate feature-nya atau latent features-nya gitu. Biar di-guide, biar sesuai sama layout dan jumlah objeknya gitu. Oh. Nah, ini cara trainingnya itu dia kan code diffusion tuh buat dapet dia dari misalnya lu nge-sampling nih Mm-mm. yang pak let's say lu ambil T-nya yang paling gede itu which is nearly nearly full inilah noise doang kan. Nah, Mm-mm. itu lu balikin dulu dia ke jadi full image, jadi clean image habis itu lu hitung loss yang lain-lainnya atau dia nggak ada loss buat itunya. Buat apa namanya? Buat image ya? Hah? Atau dia nggak dibalikin ke clean image? Hah? Atau gimana? Oh, maksudnya apa yang uh, artinya kita punya target nih. Heeh. Targetnya kan ini atau enggak ya kalau yang self attention masking ini kan ini bukan loss value ini kan cuman masking mask Ya. self attention ya. Nah, untuk object layout loss ini eh, dia tuh dari cross attentionnya sih kok Oh, jadi basically dia nggak lihat image sama sekali nih. nggak lihat dia cuma Oh. lihat cross attention mapnya aja. Jadi Oh. tadi kan outputnya ada eh, apa asumsi ya dari asumsi yang dari Hertz et al. Nih, di mana cross attention map ini bisa pinpoint uh, tokens position in generated image gitu. Jadi dari cross attention map ini aja bisa ditemuin kalau Cats itu lokasinya di mana di image hanya dari cross attention mask-nya ini aja gitu. Oke. Jadi yang dioptimize itu cross attention mask-nya sih, pakai Terus gue binary punya cross pertanyaan. attention. Ini yang jadi yang di optimize itu bukan the whole entire unitnya, tapi cuma di cross attention. Ini optimize ya. Waktu Ya lu betul. backup. Oh, Cuman cuman cross attention map-nya aja. yang itu yang tadi yang line yang L up terpilih beberapa terpilih atau sebuah cross attentionnya. Kan dia ada Oh, up down mid bla bla. yes, yes. Nah, untuk itu kalau yang step A ini kan dia pakai layer 52 up ini kan Oh, di oh. time step 500. Nah, kalau yang object layout loss-nya ini dia nggak itu aja sih. Dia macam cost attention-nya macam-macam yang dia optimize in various time steps juga. Oh, basically tetap intinya semua yang di cross attention diupdate, bukan the whole Iya, diffusion ya kan? Berarti ya bukan whole diffusion ya, tapi hanya cross attention maps-nya saja. whole unit maksudnya. Ya, oke, clear. Ya, thank you. Ya ibaratnya kalau dari visualisasi ini ya cuman attention cross attention maps-nya yang berkaitan dengan conditionalnya sih, which is Hmm, text features. oke, dari gua clear. Ada lagi mau bertanya? Aku ada satu pertanyaan Gi. Ya silakan kok. Ya, ini kan kalau misalnya kita lihat kan dia bisa eh, kayak ada mappingnya lah atau ada binary masknya gitu. Hmm, Kalau misalnya ini kan objeknya semuanya kayak satu jenis gitu loh. Tapi hmm, kalau misalnya objeknya misalnya kucing tapi berlainan jenis atau misalnya anjing tapi berlainan jenis hmm. yang bentuknya bisa berbeda tuh itu bisa di tackle dengan metode ini enggak? Nah, untuk hal ini sih sebenarnya autornya ada bilang sih salah satu limitations dari researchnya mereka saat ini adalah mereka tuh fokus ke satu objek aja gitu. Jadi kalau yang two dogs one cat itu nggak dalam skop penelitian mereka saat ini gitu. Jadi fokus ke satu objek Hmm. aja. Nah, tapi mereka tapi di methods-nya mereka sih mereka ada bilang autornya ada bilang kalau ada multiple objek itu prosesnya ini kayak
untuk yang instance localization sama layoutnya jadi dilakukan ke masing-masing objek gitu sih. Nanti Oh, I baru see. digabung setelah layoutnya gitu. Nah, tapi untuk eh layout guided eh step tree-nya ini, nah itu yang undefined untuk yang multiple objects seperti itu. Hmm. Tapi sebenarnya bisa juga sih. Ini kan dia itu optimasinya di cross attention map-nya ya. Nah, cross attention Iya. map-nya itu kan pasti corresponds to token yang sesuai dengan objek ya kan. Misalnya kitten, pasti cross attention map-nya kitten aja yang dilihat gitu. Nah, sebenarnya in teori bisa sih, tapi optimasinya jadi per objek gitu, beda-beda dia. Berarti kalau ada dua objek, kan tadi kalau cats kan misalnya cats yang tipenya macam-macam, misalnya angora, Persian gitu kan. Nah itu kayaknya anggapannya jadi different objects itu karena kan countingnya beda. Misalnya two Angoran cats and one Persian cats itu anggapannya dua objek berbeda sih gitu. I see, I see. Mm-mm. Ini cuma berlaku untuk text to image generation dong atau berlaku juga untuk editing Untuk scope-nya ini sih masih ke text to image saja sih kok. text to image biasa aja ya? Nah, iya soalnya di sini kan kalau image to image eh, kayaknya belum kepikiran sih. Kalau image to image attention cross attentionnya kan langsung pakai apa high level feature representation dari image-nya kan di encode dulu gitu. Nah, tapi untuk define layout-nya itu kalau nggak salah kalau image to image kalau representation-nya cukup solid itu mungkin bisa encode uh, uh, nah, itu belum berani jawab juga sih soalnya Hmm, bisa jadi feature itu apakah bisa encode individual objects atau enggak gitu. I Kan see. challenging juga kalau dilihat dari image understanding. Hmm. Jadi Tapi sebenarnya sebenarnya yang relay out di sini ini cuman di dalam diffusion denoising stepnya doang ya. Jadi ya, diambil di kayak istilahnya ad hoc aja numbernya itu berapa gitu. Terus di relay out yang kira-kira memungkinkan untuk itu bisa berubah kan. betul. Hmm. Ya, kalau dari mereka sih yang paling penting dulu cari representation yang paling diskriminatif antar objek instances-nya sih. Lumayan banyak juga ya komponennya. Hmm. Ya, tapi komponen intinya sih kalau yang step one ini kan sebenarnya cuman eh, step one ini kan feature engineering di dimensionality reduction, Hmm. habis itu di clustering pakai DB-scan baru dapat masing-masing objek kan. Habis itu Hmm. komponennya step 2 cuman satu unit ini aja sih. Kalau step 3 no additional komponen tapi dia ada loss sama masking gitu untuk Hmm. optimize diffusion step. Nah, ini aku ada ngelakuin nyoba code-nya. Mereka ada open code-nya. Cuman eh untuk yang step 3 tuh karena dia SDXL aja untuk inference tuh kira-kira perlu 16 giga kalau float 16. Jadi kalau step 3-nya dijalanin di VRAM 24 giga nggak muat sih karena ada ngitung gradients-nya juga. Tapi tadi aku ada modif code-nya biar bisa at least biar bisa generate eh, apa hasil relay out-nya. Nah, jadi ini misalnya ini prompt-nya sederhana aja sih cuman uh, a photo of five soldiers gitu. Nah, di sini kan soldiernya sorry, ini kelihatan udah kelihatan Visual Studio Code atau masih di Masih slide-nya? slide. Masih slide. Oh, oke oke. Ini aku ganti.
Nah, ini udah kelihatan ya. Iya. Nah, di ini aku ada coba prompt-nya a photo of 5 soldiers. Di sini kan jumlah soldier-nya ada lebih ya. Tuh 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita lihat hasil layout-nya, kalau ini sih gampang, yang ini under. Yang ini over generation sih. Jadi harusnya tinggal hilangin aja objek terkecil. Jadi kalau kita lihat di sini, ini objek terkecil dihilangin sama dia. Bisnis ini ada kecil juga. Ya, yang orang di belakang tuh itu dihilangin jadi 5. Nah, di sini post prosesnya itu pakai yang ini kan apa? Yang satu minus dice loss itu. Jadinya di sini dibuat yang nggak overlapping antara objeknya itu. Nah, ini juga Apple eh prompt-nya a photo of 9 apples tapi generate-nya malah 15 dia untuk vanilla-nya kayak gini. Jadi dari hasil feature analysis-nya itu dapat habis clustering dari DB-Scan dapat 15. Habis itu di-remove aja. Nah, Hmm. tapi di yang proses ininya sih yang inference time optimization itu yang memang benar-benar berat. Karena dia latennya dia optimize gitu. Jadi kalau lihat kodenya sejenak, nah di sini dia dari loss-nya itu dia diupdate latennya. Latennya diupdate, itu baru dimasukin lagi ke denoising networknya. Jadi 2 kali kerjaan itu. Latennya masuk ke unit dulu, unit yang denoising, habis itu dihitung loss-nya, habis itu kalau nggak sesuai diupdate latennya, habis itu masuk lagi eh, untuk ngasilin hasil denoising yang lebih sesuai sama end result yang diinginkan gitu. Ya, gimana kok? Ada. Oke. Ya, thank you, thank you. Ya, Oke. Ada lagi mau bertanya? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu thank you Agi atas waktunya dan udah sharing banyak ya. ya. Thank you. Terima kasih kok. Ya, kalau gitu kita ketemu lagi di next meeting, berarti minggu depan. Kosimon akan membawakan. Boleh 2 minggu lagi nggak? 2 minggu lagi. Boleh, boleh. Buat lu boleh. Semua Wah, boleh. gila. Oke, Iya. sekian. Gue bakal bawain tentang Mamba. Mamba, bukan lu Mamba. state something. Iya, itu Mamba, Mamba. Mamba attention ya. Iya, Mamba Attention. Oke, kalau begitu. Salah satu calon pengganti Transformer. Hmm. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih semuanya. See you 2 minggu lagi. Oke, Bye-bye. Terima bye-bye. kasih.